sempatkan untuk saya hari ini. Ya, oke. Ada yang bisa saya bantu? Ya, hari ini sebenarnya saya ingin ada sedikit konsultasi dengan Pak Uli Tentang apa ya? tentang dilema etika dan atau bujukan moral. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Uli tentang hal tersebut. Ya, oke. Silahkan. Oke. Ada pertanyaan pertama, Pak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke. Pertama-tama Bu, saya harus mengetahui perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral karena kedua hal ini hampir sama, namun sebenarnya berbeda ya. Karena kalau dilema etika sebenarnya ada beberapa pilihan, namun pilihan tersebut sama-sama benar, ya, sama-sama benar. Kemudian kita untuk keputusan bagaimana kita tuh kadang-kadang sulit nih untuk mengambil keputusan untuk yang dilema etika karena ini sama-sama benar. Nanti ini di akhir itu nanti konfliknya yang yang akan terjadi di sini. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Berbeda dengan bujukan moral, kalau bujukan moral sebenarnya dia ada satu yang benar, ada satu yang salah, ada satu yang salah. Tinggal kita mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah. Itu aja sih kalau di bujukan moral tersebut. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Pak Ulil menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Ulil, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, yang pertama tuh kita terlebih dahulu yaitu mengidentifikasi masalah ya. Iya. Mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan informasi, bagaimana baiknya, kemudian menganalisis, kemudian setelah itu bagaimana kita mencari solusi alternatif ya. Lebih ke yang pertama itu ketika kita mengidentifikasi masalah, langkah pertama ini adalah mengetahui bahwa ada situasi yang kompleks ya, di mana tidak ada solusi yang sempurna di sini. Karena di sini yaitu ketika dilema etika itu sama-sama pesan yang sama-sama benar Bu. Iya, pesan yang sama-sama benar. Terus kemudian kita memahami dimensi masalahnya di sini. Mencoba memahami semua aspek dari masalah dari berbagai sudut pandang. Kadang-kadang kita hanya mendengar keadaan, hanya mendengar situasi hanya dari satu sudut pandang ya. Maka kita perlu sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sini kita melihat dari sudut pandang yang utuh dari sebelah aja, hanya kita dalam mendengar dari seseorang aja. Kita butuh beberapa informasi ya. Tadi dengan mengumpulkan informasi, mengumpulkan fakta yang ada, jadi mendengarkan semua pihak di sini. Setelah tersebut Bu, setelah terkumpul semua informasi itu kita dapat menganalisis, mengidentifikasi nilai yang bertentangan mana nih, menentukan nilai mana yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Misalnya keadaan kadang-kadang itu ya, kalau di buku itu ada nilai keadilan versus belas kasihan ya, ada kebebasan versus individu, kebebasan individu versus kepentingan kelompok di situ. Kemudian itu yang terakhir itu setelah menganalisis kita mencari solusi alternatif ya, karena memang di sini tidak ada yang paling benar atau salah, kita mencari yang terbaik di sini. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oke, ada pun prosedur yang saya lakukan yaitu yang pertama yaitu penerimaan input, yaitu saya menerima input berupa teks ataupun misalnya dari pernyataan seseorang, jadi seperti mengumpulkan informasi itu ya. Kemudian selanjutnya pemahaman, di mana pemahaman di sini saya menganalisis input tersebut untuk memahami maksud apa tujuan dari informasi tersebut. Setelah menganalisis yang tadi yaitu pemrosesan, itu di mana saya menggunakan setelah menganalisis tadi untuk mengumpulkan informasi yang ada, saya berpautkan, nanti akan ketemu dengan benang merahnya di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pembuatan respon berdasarkan informasi yang telah saya proses tadi. Saya menyusun teks respon lagi yang akan saya kemudian
Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ulil anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Ibu, untuk dilema etika ini sebenarnya semakin lama kita atau semakin sering kita berkomunikasi dengan seseorang, mengenai sebuah permasalahan, terutama kita sebagai seorang pemimpin ya, karena dia kan lama atau kita itu waktu yang lama, waktu belajar di sini, yaitu di sini kita akan tadi yaitu menganalisis terus mempertimbangkan, jangan sampai ada kepentingan atau pribadi yang kita masukkan di sana. Kita harus di sini bersikap netral. Oke, baik. Untuk kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika apa saja? Tantangan dalam dilema etika lah Ibu. Karena di sini tadi di awal sudah saya sampaikan kalau dilema etika itu sama-sama benar, ya. Tantangannya ya itu tadi konflik namanya, konflik nilai di sini. Itu dilema etika muncul ketika nilai-nilai yang kita pegang saling bertentangan, misalnya itu kita harus memilih antara kejujuran dan loyalitas. Kemudian antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Tadi ini kalau disebutkan mana itu ya, misalkan nih ada seorang guru yang misalkan orang ini jujur, ya. Namun di sini loyalitas juga dibutuhkan juga. Nah, maka Ibu di sini akan ada beberapa yang tentang di sini. Ada juga ada tekanan sosial Ibu, ada tekanan dari sosial, keluarga dan teman-teman dan akan mempengaruhi keputusan kita. Tapi tadi kita harus dalam kondisi netral, tidak berpihak. Nah, apakah Pak Ulil ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang dijalankan untuk penyelesaiannya itu tadi? Iya, kalau saya lebih ke jadwal ya. Nah, kecuali pada kondisi yang urgent. Jika selama masih saya jadwalkan, saya akan jadwalkan karena dengan menjadwalkan saya akan berpikir lebih jenak, lebih tenang untuk pengambilan keputusan di sini. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau dalam dilema etika sebenarnya kita lebih banyak ke sharing-sharing pada rekan-rekan Bu ya, sama kepala sekolah di sana di sekolahnya ada apa sih kita sharing-sharing untuk mendapatkan keputusan yang terbaik di sini. Tapi dilema etika tidak ada yang dari asing sama benar, tinggal kita bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan meminimalisir konflik. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat jenengan petik dari pengalaman yang sudah ada selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang biasa petik Bu, nobody is sempurna. Ya, kita harus belajar kepada siapapun, termasuk saya sendiri akan belajar kepada lingkungan sekitar, belajar dari rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah yang lain, dan belajar mengasah kita dalam mengambil keputusan yang terbaik yang dapat diterima oleh banyak kalangan dan tadi meminimalisir konflik. Baik, terima kasih Pak Ulil, dan saya rasa apa yang sudah Pak Ulil ungkapkan tadi sangat menginspirasi saya untuk lebih memahami apa itu dilema etika sebenarnya. Semoga kedepannya ketika mungkin ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, saya bisa menyikapinya dengan bijak juga. Oke, semoga semangat ya. Ya, terima kasih Pak Ulil.